Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhaliza. Saya dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Pontianak di jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menampilkan sebuah adegan edukasi terhadap masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan gaya hidup sehat agar tubuh terhindar dari berbagai penyakit, salah satunya adalah diabetes. Berikut ini kasus dari Ibu Tuti yang memiliki riwayat penyakit diabetes. Beliau adalah ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan satu anak laki-lakinya. Ibu Tuti sering mengalami buang air kecil, mudah lelah, mengalami kantuk berat sehingga sering tidur, dan jika ada luka di tubuhnya pasti susah sekali untuk sembuh. Dan berikut kisah selengkapnya. Assalamualaikum, permisi. Salam, ada apa? Permisi Bu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhaliza Bu, dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak. Saya di sini magangnya dari Puskesmas Palima untuk menyampaikan penyuluhan Bu tentang gizi. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Silakan masuk. Silakan. Ibu, sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurkhaliza. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Pontianak di jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Nah, di sini saya magangnya itu di Puskesmas Palima di sini, dan saya disuruh untuk menyampaikan penyuluhan tentang gizi seimbang untuk orang diabetes. Nah, untuk bapaknya mana ya Bu? Saya bekerja di belakang, bukan di depan orang. Baik Bu, kalau begitu saya mulai saja ya Bu. Nah, yang pertama-tama nih Bu, Ibu apakah Ibu memiliki riwayat penyakit diabetes sebelumnya Bu? Iya, ada. Beberapa tahun yang lalu tuh dicek. Kurang sekitar 500. Oh, tinggi ya Bu. Tinggi ya Bu. Untuk Ibu pemeriksaannya terakhir kali kapan Bu? Sekitar bulan lalu tuh masih lah. Pak periksa tuh sekitar 300 lebih lah. Oh, Diabetesnya. Nah Bu, karena sekarang saya sudah tahu riwayat penyakit Ibu, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu gizi seimbang dan pentingnya pola makan hidup sehat dengan gizi seimbang untuk Ibu yang memiliki riwayat penyakit diabetes ini. Nah, yang pertama, apa itu gizi seimbang? Nah, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dan dengan kebutuhan tubuh. Nah, kan karena tidak ada satu jenis makanan yang memiliki semua zat gizi. Nah, maka dari itu Ibu perlu mengonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung zat gizi yang bermanfaat untuk tubuh Ibu. Karena satu makanan tidak ada yang mengandung semua zat gizi. Hanya itu ada satu makanan, cuman itu adalah makanan untuk bayi, yaitu adalah ASI. ASI itu sudah dicakup semua zat gizi Bu. Tapi karena kita ini kan sudah dewasa gitu kan Bu, jadi kita perlu memakan makanan yang beragam jenis. Nah, oke, langsung saja. Apa itu diabetes? Nah, diabetes ini yang Ibu alami sekarang ini adalah glukosa dalam darah yang meningkat. Nah, karena glukosa dalam darah ini yang meningkat di dalam pembuluh darah Ibu, tubuh yang Ibu
yang ada darah di tubuh tidak sanggup untuk menahan kandungan glukosa tersebut. Nah, karena tubuh yang tidak sanggup menahan glukosa tersebut, akhirnya glukosa pun menumpuk di dalam darah. Karena oleh sebab itu glukosa yang menumpuk dalam darah ini, tubuh pun tidak dapat menyerap dengan baik. Nah, tubuh yang tidak dapat menyerap dengan baik ini, Bu, akhirnya membuat tubuh ibu mudah terkena penyakit berbahaya seperti ibu tuh pasti sering kehausan, terus juga suka tidur, terus luka yang ibu alami misalnya ibu tergores pun pastinya susah untuk sembuh. Karena apa? Karena tubuh yang ibu terkena diabetes ini sudah terkena penyakit berbahaya, yaitu tidak mudah menyerap lagi dengan baik apapun yang dari luar itu, misalnya glukosa pun tidak mudah lagi diserap oleh tubuh, akhirnya menumpuk, dan karena menumpuk membuat tubuh tidak mampu untuk menahannya. Setelah itu apa sih yang harus dilakukan agar diabetes tersebut bisa kita cegah? Nah, pertama kita harus makan makanan yang dianjurkan untuk, ada tumpeng gizi, Bu, nih saya tunjukkannya. Pertama itu ibu harus memiliki gaya hidup yang bersih. Yang kedua, ibu harus memiliki aktivitas fisik. Tidak apa-apa misalnya tiap pagi misalnya ibu tuh jalan-jalan sebentar, hanya dari 10 sampai 30 menit pagi-pagi, itu bisa membantu metabolisme tubuh dan membuat tubuh menjadi lebih bugar. Nah, selanjutnya ibu harus sering memantau berat badan. Misalnya ibu tuh berat badan ibu makin menurun padahal ibu banyak makan kan. Nah, oleh sebab itu walaupun misalnya berat badan ibu tiba-tiba menurun drastis, ibu harus memeriksakannya itu ke puskesmas atau ke tempat klinik terdekat. Terus ada makanan pokoknya. Di sini makanan pokok ibu dalam sehari bisa mengonsumsi 3 sampai 4 porsi. Dan untuk buah dan sayurnya, untuk buah-buahannya ini 2 sampai 3 porsi. Nah, untuk sayur-sayurnya itu dalam sehari bisa 3 sampai 4 porsi. Nah, selanjutnya ibu jangan lupa untuk meminum air putih. Setidaknya dalam sehari itu harus 8 gelasnya, Bu. Terus selanjutnya ada makanan seperti ikan, terus susu. Mungkin susunya itu usahakan ibu harus memilih susu yang khusus untuk orang diabetes, yaitu rendah lemak dan rendah gula. Minimal itu 2 sampai 3 porsi. Selanjutnya untuk ibu batasi garam. Batasi garam ini untuk meningkatkan tubuh itu tidak memiliki darah tinggi gitu ya, Bu. Terus minyak dan itu juga batasi garam, minyak dan susu. Susu di sini itu tadi saya jelaskan juga, susu itu ibu boleh, cuma ibu tidak boleh terlalu berlemak dan terlalu banyak gulanya. Itu ya, Mbak. Jadi kalau yang biasanya saya selalu makan nasi putih itu bagaimana, Bu? Oh, jadi ibu lebih suka nasi putih ya, Bu. Jadi gini, Bu, saya akan jelaskan. Bentar dulu ya, Mbak ya. Oh, iya, Bu. Tinggi dulu. Oh, iya, Bu. Karena hujan. Jadi gini, Bu, untuk nasi putih itu kalau untuk penderita diabetes tidak diperbolehkan ya, Bu. Karena apa? Karena nasi putih ini mengandung lebih banyak kandungan glukosanya atau kandungan gulanya, jadi tidak diperuntukkan untuk penderita diabetes. Ibu lebih baik mengonsumsi seperti nasi merah, terus roti yang terbuat dari biji-bijian atau gandum itu boleh, Bu. Terus ubi-ubian, nah dipanggang atau direbus itu juga boleh. Intinya makanan pokok ini harus membuat selera makan ibu kembali gitu, lebih tinggi daripada sebelumnya. Terus selanjutnya nih, Bu, ada untuk protein. Untuk protein ibu ini tempe, tahunya itu tidak boleh digoreng ya, Bu. Nah, dianjurkan untuk dipanggang atau dikukus agar
kandungan dari tempe dan tahunya itu tidak mengandung banyak minyak, karena untuk diabetes ini tidak dianjurkan untuk mengonsumsi yang terlalu banyak minyaknya. Nah, selanjutnya susu. Nah, susu yang dianjurkan untuk ibu penderita diabetes ini adalah susu skim. Susu skim karena apa? Susu ini mengandung lemak yang rendah dan kandungan gulanya juga rendah, Bu. Nah, selanjutnya buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan itu lebih baik ibu mengonsumsi buah-buahan yang segar. Tidak dianjurkan untuk buah-buahan yang ada di kalengan, karena buah-buahan yang ada di kalengan itu pastinya sudah diberi pemanis buatan yang tidak baik untuk tubuh ibu, apalagi ibu kan diabetes itu tidak baik sama sekali. Terus untuk sayur-sayurannya ini, nah sayur-sayurannya ini ibu harus segar juga, Bu. Tidak boleh sayur-sayurnya itu kalau ibu masaknya itu harus biasanya misalnya direbus gitu atau di sayur bening itu lebih baik daripada diberi saus atau mentega yang terlalu banyak, terus garamnya juga berlebihan, itu tidak boleh, Bu. Kalau ibu misalnya suka saus itu untuk sekarang hindari dulu saus ya, Bu. Nah, selanjutnya, nah dari semua makanan dan jenis dari kandungan zat gizi ini itu sebaiknya itu disusun dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ibu, tidak berlebihan, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Itu intinya sesuai selera ibu makan. Nah, karena apa? Karena kadar gula dalam tubuh ibu supaya bisa berkurang dan insya Allah semoga diabetes itu hilang. Kalau misalnya untuk kebiasaan sehari-hari yang baik untuk saya ya, itu ada nggak cara-caranya? Oh, ada, Bu. Nih, saya jelaskan ya, Bu. Gaya hidup sehat untuk ibu atau kebiasaan yang harus ibu lakukan adalah ini, yang pertama tadi itu sudah saya jelaskan, yaitu olahraga minimal 2 sampai 3 kali dalam seminggu, yaitu dalam waktu 10 sampai 30 menit atau 20 sampai 30 menit. Nah, selanjutnya ibu harus juga mengatur pola makan ibu. Yang tadinya suka makan nasi putih, sekarang ibu sukanya harus makan nasi merah atau enggak ubi-ubian. Terus selanjutnya porsi makan ibu tidak boleh terlalu banyak atau tidak boleh terlalu sedikit. Intinya sedang-sedang saja dan itu sesuai dengan kebutuhan ibu. Terus makanan ibu tidak boleh itu terus, harus variasi dalam makanan agar zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut bisa ibu serap, bisa ibu makan, dan zat gizi yang terkandung dalam makanan yang beragam akan terpenuhi dalam tubuh ibu sesuai dengan kebutuhan tubuh ibu. Terus selanjutnya hindari pemanis buatan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ibu tidak boleh makan makanan yang dalam kaleng, tidak boleh makan manisan. Ibu harus memakan semua itu dengan keadaan segar, tidak boleh ada pengawetan. Nah, selanjutnya kalau misalnya ibu sudah melakukan semua ini, ibu merasa ini memeriksanya, periksakan kontrol kesehatan ibu pada dokter atau di puskesmas atau di klinik terdekat ibu ini agar bisa terjamin dan bisa meyakinkan ibu bahwa apa yang ibu lakukan ini tidak sia-sia dan membuat tubuh ibu menjadi lebih sehat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya dari penjelasan saya ini ada yang kurang paham, bisa ibu tanyakan, karena penjelasan ini harus disampaikan dengan pelan-pelan agar ibu bisa memahaminya dan bisa ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mbak, saya sudah paham penjelasannya dan kasih pelajaran intinya tadi saya tidak boleh makan nasi putih, terus makan berminyak, terus makan pemanis buatan ya. Baik, Bu, karena ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan